Bid'ah seringkali menjadi kata sakti yang dialamatkan orang di luar NU untuk mendiskreditkan NU. Sebagai jamiyah yang mengakomodasi kenusantaraan, NU acap kali dituding melanggengkan kebidahan ajaran Islam di Indonesia. Hadits yang seringkali dikutip oleh mereka ialah yang artinya, dan setiap hal yang dibuat-buat dalam agama adalah bid'ah. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah. Sebagai pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asngari dalam kitabnya yang berjudul Risalah Ahlus Sunnah wa Al-Jamaah fi Hadits Al-Mauta wa Asyrat Al-Sa'ah wa Bayan Mafhum Ahlus Sunnah wa Al-Jamaah mengutip penjelasan Syekh Ahmad Zarruq Al-Burnusi Al-Fasi dalam kitab Udah Al-Murid Al-Sadiq. Menjelaskan bahwasanya ada 3 pertimbangan yang mesti kita pegang dalam memahami persoalan bid'ah ini. Pertama, jika bid'ah tersebut di dalamnya terdapat prinsip-prinsip syariat dan ada landasan asalnya, maka bukanlah bid'ah yang dimaksud dalam hadits di atas. Sebagai ilustrasi atas hal ini, izinkan kami untuk memberikan contoh kisah sahabat Umar ketika menginstruksikan pelaksanaan sholat tarawih berjamaah. Yang artinya, dari Abdurrahman bin Abdil Qa'ri katanya, aku keluar bersama Umar bin Khattab di bulan Ramadan menuju Masjid Nabawi. Sesampainya di sana, ternyata orang-orang sedang sholat secara terpencar. Ada orang yang sholat sendirian dan ada pula yang menjadi imam bagi sejumlah orang. Maka Umar berkata, menurutku kalau mereka kukumpulkan pada satu imam akan lebih baik. Maka ia pun mengumpulkan mereka dalam satu jamaah dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian aku keluar lagi bersamanya di malam yang lain, dan ketika itu orang-orang sedang sholat bersama imam mereka. Maka Umar berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini, akan tetapi saat di mana mereka tidur lebih baik daripada saat di mana mereka sholat, maksudnya akhir malam lebih baik untuk sholat karena saat itu mereka syalatnya di awal malam. Mengapa Amirul Mukminin Umar yang saat itu menjadi khalifah berani mengambil inisiatif untuk membuat program tarawih berjamaah yang sebelumnya tidak pernah dilaksanakan, ialah karena Nabi Muhammad SAW semasa hidup beliau pernah memberikan dorongan kepada para sahabat untuk melaksanakan Qiyamul Lail, sholat malam, selama bulan Ramadan. Kedua, mempertimbangkan kaidah yang dibuat oleh para ulama salaf, di mana jika bid'ah tersebut segala aspeknya bertentangan dengan syariat maka ditolak, namun jika ada kesesuaian dengan prinsip usul maka diperbolehkan. Oleh karena itu, Imam Syafi'i pernah berkata sebagaimana dikutip oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah, Juz 9, halaman 113. Yang artinya, bid'ah itu ada 2 macam yaitu bid'ah mahmudah atau yang terpuji dan bid'ah majmumah atau yang tercela. Jika suatu amalan bersesuaian dengan tuntunan Rasul, itu termasuk amalan terpuji. Namun jika menyelisihi tuntunan, itu termasuk amalan tercela. Dalil yang bisa menjadi dasar pertimbangan kedua ini ialah hadits Nabi. Yang artinya, apa yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka halal. Apa yang Allah haramkan maka haram. Apa yang Allah diam, tidak membahas, maka itu adalah ampunan, maka terimalah ampunan Allah. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lupa, hadis riwayat Al-Daruqutni. Dengan mempertimbangkan hadits di atas, maka segala kebaruan yang tidak secara mutlak dibahas dalam kitab Allah dan tidak menyelisihi pokok ajaran Islam, maka bukanlah bid'ah yang sesat. Ketiga, bahwasanya hukum itu dirinci menjadi 6 macam, yakni wajib, sunnah, haram, makruh, khilaf aula dan mubah. Setiap hal yang termasuk salah satu dari kategori hukum di atas maka bisa diidentifikasi dengan status hukum tersebut, dan yang tidak bisa maka dianggap bid'ah. Demikian penjelasan Kiai Haji Hashim Asngari terkait pertimbangan yang mesti kita pegang dalam memahami hadits terkait bid'ah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.